sahabat pembelajar, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dan tentang Bimba Interview. Apa itu Bimba Interview? Kita simak pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan Bimba A-I-U-E-O Interview? Nah, Bimba A-I-U-E-O Interview ini merupakan sebuah proses pembimbingan dari minat baca dan minat belajar anak yang dilakukan secara jarak jauh dengan dilakukan secara video call dengan media sosial. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bimba Interview merupakan suatu proses bimbingan minat baca dan minat belajar yang dilakukan secara jarak jauh, tidak berhadapan, tidak bertemu langsung dengan siswa, tapi dilakukan dengan jarak jauh dengan menggunakan media video call, dengan WhatsApp, Zoom maupun media lainnya yang menunjang untuk proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, apa perbedaan Bimba A-I-U-E-O Interview dengan Bimba A-I-U-E-O tatap muka? Nah, Bimba Interview ini menggunakan media sosial yang bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh video call dengan menggunakan biasanya video call dari WhatsApp, kemudian aplikasi Zoom, Google Duo, dan lain-lain. Kemudian kalau Bimba tatap muka adalah ketika di mana proses pembimbingan minat baca dan minat belajar itu dilakukan antara motivator dan anak itu bertemu dan secara langsung di dalam kelas dan di dalam unit. Kemudian yang pertanyaan ketiga, berapa lama durasi kegiatan Bimba A-I-U-E-O Interview? Durasi yang berlangsung adalah 30 menit plus 10 menit, jadi totalnya adalah sekitar 40 menit. Kemudian pertanyaan keempat, jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba A-I-U-E-O di interview 30 plus 10 menit. Maksudnya apa? Nah, 30 menit ini kita melakukan kegiatan, diantaranya kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Kemudian untuk 10 menitnya kita melakukan kegiatan private, artinya kita nanti di salah satu waktu ada satu anak yang dihubungi kembali untuk melakukan lagi bermain baca-bacaan, tapi dilakukan secara private, dan hal ini dilakukan secara bergantian. Jadi tidak misalkan hari ini kakak Alia, kemudian nanti besok kakak Hambali gitu. Jadi dilakukan tidak berbarengan lagi, tapi dengan private. Baik, untuk pertanyaan kelima, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa durasi waktunya? Nah, kalau di kegiatan awal biasanya di 5 menit pertama, kira-kira durasinya 5 menit. Kegiatan awal itu kita buka dengan tepuk semangat, kemudian dengan bernyanyi lagu anak bimba, gitu. Kemudian dengan yel bimba gitu. Kemudian dengan melakukan nyanyian lagu sebelum belajar. Kemudian dengan menyanyikan lagu La Bimba, setelah itu Cinta Ananda, dan juga setelah itu tidak lupa dengan berdialog menggunakan bahasa Bimba. Seperti itu. Untuk pertanyaan nomor 6, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya? Nah, dalam kegiatan inti biasanya dilakukan sekitar kurang lebih 20 menit. Nah, di sana kita bermain baca-bacaan, kemudian dengan bermain modul matematika, modul menulis, mewarnai, seperti itu. Kemudian dan juga tidak lupa diselingi dengan bahasa Bimba, berdialog Bimba. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasi waktunya? Nah, untuk kegiatan akhir juga biasanya dilakukan ya kurang lebih 5 menit juga, dan di kegiatan akhir ini biasanya kami memberikan
reward, motivasi kepada anak, karena misalkan sudah semangat banget hari ini kakak, kemudian dengan misalkan memberikan gambar bintang, memberikan gambar kesukaan si anak, terus juga mengajak tepuk semangat untuk kembali mendorong semangatnya untuk terus semangat, kemudian dengan menyanyikan lagi lagu Cinta Ananda, dan kemudian ditutup dengan lagu pulang sekolah. Dan tidak lupa kami memberi dan tidak lupa kami para motivator memberi pesan kepada anak-anak setelah pulang sekolah apa yang harus mereka lakukan, seperti itu. Dan kami memberikan salam sampai jumpa misalkan untuk untuk hari selanjutnya, seperti itu. Kemudian pertanyaan ke-8, apa prinsip dasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba AIUEO interview? Prinsip dasarnya tentunya kita harus selalu berparadigma Bimba dan harus selalu menciptakan kegiatan yang sepenuhnya menyenangkan dengan cara bermain baca-bacaan, difokuskannya. Tentunya prinsipnya kita tidak boleh ada paksaan ketika anak ingin mengerjakan modul atau tidak. Jadi tidak ada paksaan, kita tidak boleh memaksa anak ketika bermain modul tentunya, tapi harus selalu kita arahkan agar anak mau bermain baca-bacaan. Kemudian yang pertanyaan ke-9, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba AIUEO interview? Nah, kegiatan utama atau prioritasnya yaitu adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Di awal, di inti maupun di penutup kita harus selalu memasukkan kegiatan bermain baca-bacaan. Kemudian pertanyaan yang nomor 10, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Nah, diberikan reward dan motivasi itu sebetulnya setiap saat ya, ketika misalkan anak-anak ini berhasil mengerjakan modulnya, selesai mengerjakan modulnya atau sedang mengerjakan modul, kita beri semangat gitu pada anak agar lebih semangat, dia antusias ya. Seperti yang nomor 11, kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Nah, kita harus melakukan pengawasan dan pengendalian dalam kelas tuh setiap setiap dalam pembelajaran itu dari awal sampai akhir. Kita harus memastikan bahwa apakah anak ini mengerjakan modul sesuai dengan tahapannya, ya kan? Apakah anak ini berhasil selesai mengerjakan modul ini dengan sendiri atau misalkan dibantu dengan orang tuanya, kita harus tahu. Dan apakah anak ini berhasil mengerjakan modul tuh memang karena rasa antusiasnya dia atau karena terpaksa. Kita juga harus bisa mengendalikan itu gitu. Kita harus bisa membuat mood anak ini menjadi antusias. Pertanyaan nomor 12, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Nah, pengawasan dan pengendaliannya tentunya tadi ketika modul, apakah modulnya sesuai dengan tahapan masing-masing anak atau tidak. Kemudian kita harus selalu melakukan pengendalian terhadap misalkan kan ada beberapa anak yang tidak mood dalam belajar, misalkan kita harus melakukan pengendalian bagaimana supaya mood anak ini antusias kembali, supaya dia semangat lagi mau bermain modul bersama motivator. Nah, di pertanyaan yang ke-13, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Nah, evaluasinya tentunya ada evaluasi afektif dan kognitif. Nah, dengan evaluasi afektif ini kita bisa mengetahui apakah si anak ini terlihat senang dalam belajar ataukah tidak gitu, apakah dia antusias atau dia merasa bosan. Kemudian dengan evaluasi kognitif kita bisa tahu apakah anak ini sudah paham atau belum gitu dari modulnya, seperti itu. Ya, cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa.
Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Dah.